Saat pena hendak menulis kalimat yang sama itu, tiba-tiba terdengarlah seruan lembut dari Zat yang Maha Tinggi. Ya kolam, ta'adab, wahai kolam, beretikalah. Kolam pun kemudian kaget dan terbelah karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kemudian berfirman kepadanya, Uktub ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Tulislah umat yang meskipun berdosa namun Tuhan Maha Pengampun. Di bagian ketiga cahaya itu kemudian Allah menciptakan arsy, dan dari bagian yang keempat Allah menciptakan akal, ma'rifah, serta cahaya siang dan penglihatan pada mata. Maka seluruh cahaya di alam ini sesungguhnya bersumber dari Nur Muhammad, karena beliau adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum yang lainnya. Sebagian dari cahaya itu kemudian disimpan oleh Allah di bawah arsy hingga saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam diciptakan, Allah meniupkan Nur Muhammad di punggung beliau dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Para malaikat berdiri di belakang Adam dalam barisan yang sangat panjang, memandang kagum kepada cahaya itu. Adam pun kemudian bertanya, "Wahai Tuhanku, mengapa para malaikat berdiri di belakangku?" Allah kemudian menjawab pertanyaan Adam tersebut. "Wahai Adam, mereka sedang memandang kepada cahaya kekasihku Muhammad, penutup para rasul yang akan aku keluarkan dari punggungmu." Adam kemudian memohon kepada Allah agar cahaya itu ditempatkan di bagian depan wajahnya saja, sehingga para malaikat bisa memandang kepadanya. Allah pun kemudian meletakkan nur itu di kening Nabi Adam alaihissalam. Adam kembali memohon agar ia bisa melihat cahaya itu, maka Allah menempatkannya di ujung jari telunjuknya. Ketika kemudian ia menatap cahaya itu, tampaklah keelokan yang luar biasa. Adapun mendengar tasbih yang menggetarkan dari nur cahaya tersebut. Kemudian cahaya itu berpindah kepada Sayyidina Hawa, dan Adam melihat cahaya itu di wajah istrinya bagaikan matahari yang menyinari bumi. Ketika Sayyidah Hawa melahirkan Nabi Syed, nur itu berpindah kepadanya. Adam pun berpesan kepada Syed agar tidak menempatkan cahaya ini kecuali pada rahim wanita yang suci. Sejak itulah Nur Muhammad terus berpindah dari orang-orang yang mulia ke orang-orang yang mulia lainnya, dari wanita yang suci ke wanita suci lainnya, hingga akhirnya cahaya itu sampai pada tulang sulbi Abdullah bin